Jemaat Tuhan, kembali menyapa jemaat Tuhan lagi, hari yang baru, berkat baru, kemurahan baru, anugerah baru, meskipun ada tantangan baru, tapi percayalah ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kembali kita merenungkan firman Tuhan, masih yang sama tentang gereja, dan ini saya kira menjadi bagian penutup dari tema yang sama tentang gereja itu seperti apa, gereja itu sifatnya seperti apa, bagaimana gereja ditampilkan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang terakhir berkata, sebab beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah besar dan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Di sana digambarkan bagaimana orang percaya, bagaimana gereja, bagaimana komunitas yang percaya kepada Yesus yang disebut sebagai murid, pengikut jalan Tuhan, tubuh Kristus, komunitas orang kudus, lalu kemudian sebagai komunitas persaudaraan, lalu kemudian juga sebagai orang-orang yang memanggil nama Tuhan, kemudian di dalam ayat ini dipanggil sebagai jemaat. Ya. Orang percaya atau gereja atau komunitas yang memanggil Yesus sebagai Tuhan disebut sebagai jemaat. Kata jemaat ini adalah kata yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar dan juga berasal dari bahasa Yunani yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar, yaitu ekklesia. Dari kata ek dan kaleo. Ek artinya keluar, kaleo dipanggil keluar. Apa maksudnya gereja atau orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil keluar? Tentu saja ini bicara tentang natur, sifat dari gereja yang dipanggil keluar dari kehidupan yang lama, dipanggil keluar dari kegelapan, dipanggil keluar dari cara dan perilaku hidup yang lama, yang dahulu, kemudian dipanggil untuk hidup baru. Hidup lebih berkenan kepada Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Gereja, orang percaya adalah jemaat, dipanggil keluar untuk hidup dengan natur dan gaya serta pola yang baru. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita ketika saya dan saudara menjadi bagian dalam gereja, menjadi bagian dalam komunitas orang percaya, berarti harus menerjemahkan itu, mewujudkan itu di dalam kehidupan yang baru. Yang lama ditinggalkan, kebiasaan yang lama ditinggalkan, pola pikir yang lama ditinggalkan, kebiasaan dosa ditinggalkan, perilaku hidup yang lama ditinggalkan. Tetapi memutuskan untuk hidup benar, hidup baru dengan komitmen baru di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, karena natur dan hakikat itu, Tuhan kita adalah Tuhan pembaharu. Demikian juga Ia menghendaki supaya kehidupan kita menjadi hidup baru. Kiranya firman Tuhan sepanjang beberapa waktu ini tentang gereja menginspirasi kita untuk semakin mengasihi Tuhan, mewujud nyatakan keserupaan dengan Kristus di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih karena hakikat baru. Kami diberikan natur baru, yaitu menjadi orang-orang yang mengikuti Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama di dalam kehidupan yang baru. Anugerah dan berkat Tuhan atas kami semua, atas jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.